Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Minlers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Minlers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 136 bagian 2. Seperti biasa, Minlers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Ketegangan memuncak saat kelompok Lei Zunzi menerima perintah dari lelaki tua berjubah hitam untuk menyerahkan seorang pria tua kepada boneka iblis langit. Lindong merasakan ancaman besar dari pria berjubah hitam itu dan menyadari bahwa mengalahkannya adalah kunci untuk mengatasi ancaman lainnya. Sementara itu, Xiaoyan segera membentuk segel tangan misterius dan mengaktifkan 10 boneka iblis bumi, membentuk formasi pertahanan yang kuat. Boneka iblis langit pun dikirim ke medan pertempuran dengan cahaya perak bersinar terang saat boneka-boneka itu mulai bergerak, mengalirkan energi ke pusat formasi. Pertempuran semakin sengit. Xiongzan dengan marah menghadang musuh yang mendekati altar, sementara Tianhuo Zunzi berhadapan dengan elit dari suku Silver Moon. Xiao Yixian terlibat duel sengit melawan Lei Zunzi, dan dentuman keras menggema di udara, menandakan pertempuran yang semakin memanas. Di tengah kekacauan, Feng Qing'er merasakan sesuatu yang aneh di medan perang dan segera memberitahu Elder berjubah hitam. Pertarungan antara boneka iblis langit dan lelaki tua berjubah hitam mencapai puncaknya, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang medan perang. Meski boneka iblis langit sempat terdorong mundur, kekuatan yang terpancar dari kedua belah pihak membuat banyak orang terkejut. Tiba-tiba, pria berambut putih dari suku Phoenix iblis langit mulai muncul dan menantang Xiaoyan secara langsung. Dengan kepercayaan diri tinggi, dia menunjukkan kekuatan luar biasa, menyerang dengan dahsyat. Namun, Xiaoyan tetap teguh, menghadapi setiap serangan tanpa gentar. Sementara itu, Feng Qing'er melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menggambar simbol misterius dengan darahnya, membangkitkan kekuatan Phoenix surga kuno. Suara tangisan Phoenix menggema, menciptakan aura yang mengguncang jiwa semua orang di medan perang. Tanah mulai bergetar saat kekuatan Phoenix surga kuno bangkit, mengancam kelompok Xiaoyan. Mereka segera mundur ke altar, merasakan tekanan luar biasa dari energi yang dilepaskan Feng Qing'er. Namun, di tengah situasi mencekam, muncul sosok kecil yang dengan tenang menghadapi kekuatan tersebut. Dengan suara penuh tekanan, ia menyebutkan jiwa leluhur naga Void kuno, menegaskan bahwa kekuatan Phoenix masih kalah dibandingkan kekuatan leluhur naga yang lebih mengerikan. Keberadaannya membawa harapan baru di tengah pertempuran yang hampir mencapai titik klimaks. Pertempuran semakin mendekati puncaknya, kekuatan-kekuatan dahsyat saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi yang mengguncang medan perang. Kelompok Xiaoyan berusaha bertahan, sementara sosok kecil yang membawa kekuatan leluhur naga mulai menunjukkan pengaruhnya. Di tengah kekacauan, harapan baru muncul. Meski pertarungan masih jauh dari selesai, semua pihak bersiap untuk menghadapi klimaks yang akan menentukan nasib mereka. Cahaya keemasan yang awalnya menyelimuti tempat itu tiba-tiba lenyap saat mencapai sosok kecil di tengahnya. Dari tubuh mungil itu, muncul tekanan luar biasa yang bahkan melampaui kekuatan Phoenix surga kuno. Kelompok Lindong terkejut, sementara Tianhuo Zunzi menyadari bahwa kedua belah pihak telah membangkitkan jiwa leluhur mereka. Xiaoyan memperhatikan tulang-tulang besar yang berserakan di dataran, menyadari betapa menakutkannya kekuatan naga Void kuno dan Phoenix surga kuno meski mereka telah mati. Xian kemudian mengungkapkan bahwa ia telah memanggil jiwa leluhur naga Void kuno, membuat pria tua berjubah hitam terkejut. Mereka akhirnya paham bahwa hanya keturunan asli makhluk ini yang bisa melewati penghalang spiritual. Pria tua berjubah hitam tetap tenang dan memerintahkan Feng Qing'er untuk menyerang menggunakan jiwa leluhur Phoenix iblis kuno. Feng Qing'er menaati perintah itu tanpa ragu, menciptakan Phoenix emas raksasa yang sayapnya mengepak, mengguncang udara dengan aura menekan. Cahaya keemasan menyebar, membuat banyak orang merasa tak berdaya. Namun, Xian yang berselimut cahaya ungu maju dengan tenang. Dengan satu kepalan tangan, ia menciptakan kehampaan hitam di langit yang menyerap kekuatan spiritual Phoenix tersebut.
Saat Phoenix Emas mencoba melarikan diri, Xian mengangkat tangannya, memanggil naga void kuno raksasa yang langsung menghancurkan Phoenix menjadi serpihan cahaya. Feng Qing'er terhuyung, meludahkan darah segar saat menyadari jiwa leluhurnya telah hancur. Kelompok pria tua berjubah hitam menjadi cemas, menyadari kekalahan sudah di depan mata. Mereka tahu bahwa perlawanan lebih lanjut hanya akan membawa kehancuran. Dengan kekuatan Xian yang semakin dominan dan kelompok Xiaoyan yang semakin solid, mereka memutuskan untuk mundur. Akhirnya, mereka melarikan diri, meninggalkan pertempuran dengan kekalahan yang memalukan. Setelah musuh pergi, Xian tampak kelelahan. Wajahnya pucat akibat penggunaan kekuatan besar. Xiaoyan segera memberinya pil obat untuk memulihkan tenaga. Dengan situasi yang sudah aman, mereka sepakat untuk mengambil buah asal naga Phoenix. Xian menyentuh buah itu dengan hati-hati, dan seketika cahaya terang menyelimutinya sebelum mengalir masuk ke tubuhnya. Merasakan kekuatan besar di dalamnya, ia memutuskan untuk menyegelnya agar tetap aman. Dengan buah asal naga Phoenix kini berada di tangan mereka, Xiaoyan dan kelompoknya bersiap melanjutkan perjalanan. Mereka tahu bahwa masih banyak rahasia tersembunyi di reruntuhan kuno ini yang menunggu untuk diungkap. Dengan semangat baru, mereka melangkah maju siap menghadapi tantangan berikutnya yang mungkin lebih besar dan lebih misterius. Setelah berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix, kelompok Xiaoyan memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak ingin terlibat dalam keributan lebih lanjut, terutama karena suara pertempuran dan raungan binatang buas mulai terdengar semakin keras, menandakan kekuatan besar di hutan sedang terbangun. Saat keluar dari penghalang spiritual, mereka disambut cahaya keemasan di hutan. Beberapa sosok muncul, tetapi mengabaikan mereka setelah merasakan ketegangan yang telah mereda. Kelompok Xiaoyan bergegas menuju pintu batu tempat mereka masuk, melewati banyak pencari harta yang terkejut melihat mereka keluar dari hutan. Meski tidak menemukan jejak kelompok Feng Qing'er, mereka memutuskan untuk fokus pada tujuan selanjutnya, Balai Pil. Setibanya di Balai Pil, mereka langsung mencium aroma pil obat yang kuat, menandakan keberadaan ruang pil kuno. Mereka melintasi koridor yang rusak akibat perusakan sebelumnya oleh para pencari harta. Begitu masuk ke dalam balai, mereka melihat kerumunan orang yang sibuk memperebutkan pil obat. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan dan kelompoknya menuju tangga ke lantai 2, meski udara di sana terkontaminasi racun. Di lantai 2, mereka menemukan beberapa mayat korban racun, dan Xiao Yixian segera memperingatkan kelompok untuk mengkonsumsi penawar yang telah disiapkan Xiaoyan. Setelah membagikan penawar, mereka melanjutkan ke lantai 3, di mana udara lebih kental dengan racun yang bisa mengikis Douqi. Dengan hati-hati, mereka menjelajahi berbagai ruang pil. Beberapa ruang masih relatif aman, sementara yang lain telah dibersihkan oleh pencari harta sebelumnya. Xiaoyan beruntung menemukan beberapa formula obat kuno yang berguna baginya sebagai alkemis. Namun, saat mereka menjelajah lebih jauh, mereka menemukan sebuah ruang pil yang tampaknya sudah kosong. Tiba-tiba, sosok kecil berbulu putih melintas di depan mereka. Makhluk itu terlihat seperti kucing gemuk, tetapi tanpa energi apapun di tubuhnya. Xiaoyan merasa ada yang aneh dan memusatkan perhatian pada makhluk itu. Xiaoyan yang pertama menyadari keanehan, mengungkapkan bahwa binatang itu sebenarnya adalah pil obat langka yang mampu berubah bentuk. Pil semacam ini, meski terdengar mustahil, memiliki kekuatan dan kecerdasan luar biasa sehingga bisa mengambil wujud makhluk hidup. Xiaoyan yakin binatang kecil ini adalah pil tingkat tinggi yang telah mengalami transformasi hebat, sesuatu yang sangat jarang ditemui. Diskusi pun berlanjut tentang asal-usul pil tersebut. Diduga, ini mungkin pil legendaris tingkat 9. Meski belum ada bukti pasti, Xiao Yixian memperingatkan bahwa jika kabar tentang pil ini tersebar, banyak pemburu harta dan ahli akan berusaha merebutnya, bahkan dengan cara berbahaya. Pil tingkat tinggi seperti ini bisa memberikan peningkatan kekuatan yang luar biasa, membuatnya menjadi incaran banyak orang. Ancaman ini membuat situasi semakin tegang. Meski bahaya mengintai, Xiaoyan tetap tenang dan mencoba mengambil hati binatang kecil itu. Dia memberinya pil obat tingkat rendah sebagai umpan, tetapi binatang itu ternyata sangat pemilih dan hanya mau menerima pil tingkat 6 dan 7. Dengan sabar, Xiaoyan mengeluarkan lebih dari 20 pil hingga binatang itu merasa kenyang. Tak berhenti di situ, Xiaoyan mencoba taktik lain dengan menunjukkan pil tingkat tertinggi miliknya, pil sekering darah tumbuh tulang yang berhasil menarik perhatian binatang itu.
Namun, tiba-tiba sosok bayangan hitam muncul dan menangkap binatang kecil itu dengan mudah. Xiaoyan langsung menyadari bahwa ini adalah musuh yang pernah menyerang mereka sebelumnya. Dengan sigap, dia menyerang menggunakan api ungu coklat di tangannya, tetapi sosok itu mampu bertahan dan mengancam untuk tidak melepaskan binatang pil tersebut. Xiaoyan dan kelompoknya pun sadar, mereka harus menghadapi sosok misterius ini jika ingin mempertahankan binatang pil. Pertempuran sengit pun tak terelakkan dengan ultimatum dari sosok bayangan itu menyerahkan binatang pil atau menghadapi konsekuensi serius. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 136 bagian 2. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan video aslinya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir sobat spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.